Ki Sujana, Damai Lubis, sama Rismon. si Omon. Dan masih jadi objek pra-peradilan. Karena itu dalam satu berkas perkara. Ya. Satu LP. Makanya satu LP, kemudian tiba-tiba ada yang di SP3 kan, ya, gitu kan? Jadi kita minta penetapan pengadilan, sah nggak itu? Ketika sudah ada KUHP yang baru ya Pak, itu kan pra-peradilan bukan hanya 2 ya, penangkapan penahanan bukan. Ya, tapi apa saja Pak yang bisa kemudian masih dipraper. Jadi biar pemirsa itu juga kira-kira bisa mungkin ada hal-hal yang nanti perlu disampaikan ya. Sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa. Ya, kalau yang lama kan yang penahanan dan penangkapan. Baik. Nah, ya. Upaya paksa itu tentang penetapan tersangka. Ya kan? Kemudian penangkapan. Betul. Kemudian penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemeriksaan surat, pemblokiran, dan larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia. Ya, pencegahan ya. Ini nanti kan bisa diajukan lagi. Betul. Ya kan? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan bahas tentang yang akan hangat minggu depan. Jadi minggu depan itu ada 2 peristiwa penting yang akan menjadi hangat, yaitu hari Selasa tanggal 7 Juli 2026, Pak Ugro, itu akan ada putusan, ya, pengumuman putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan soal pra-peradilan yang pertama. Nah, ini kita harus sampaikan yang pertama. Ya, karena apa? Karena pada hari Jumatnya, meskipun hari Kamis itu ada sidangnya Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tetapi hari Jumatnya itu akan ada dimulai kembali sidang pra-peradilan yang kedua. Ya, jadi hari ini kita akan bahas bagaimana strategi yang akan digunakan dalam mensikapi hasil putusan dari sidang pra-peradilan yang pertama, dan juga bagaimana isi ataupun detail dari sidang pra-peradilan yang kedua. Sebelumnya itu kita juga akan nanti mungkin Pak Ugro juga akan menyampaikan bagaimana jalannya atau perbandingan antara sidang pokok utama yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh Dr. Tifa Husiati Asuma, dan juga bagaimana strategi juga kenapa saya itu menggunakan pra-peradilan gitu, karena memang ini amanah dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, jadi boleh dilakukan pra-peradilan ya, dan pra-peradilan itu memang kalau dalam KUHP yang baru itu memang perkara pokoknya harus menunda harus menunda dan harus ditunggu karena adanya pra-peradilan ini. Baik Pak Ugro, mungkin ada yang bisa Bapak sampaikan terlebih dahulu tentang strategi pra-peradilan ini, monggo. Jadi begini Mas Roy. Selamat malam kawan-kawan sekalian. Jadi saya ingat saat hukum acara pidana yang lama Undang-Undang 881 dulu mulai dilaksanakan. Jadi dulu ada forum namanya Forum Mahkejapol. Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kepolisian. Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian ya. Nah, di situ selalu membahas hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum. Nah, perkara yang dilaporkan, jadi perkara berbeda dengan berkas perkara nih Mas. Perkaranya bukan berkasnya ya. Saya membaca hukum acara pidana ini dan hukum pidana ini disebut perkara dan berkas perkara ternyata berbeda. Nah, seharusnya berkas perkara itu untuk Mas Roy, Bu Dr. Tifa, kemudian bersama 6 orang lainnya tadi, ada Rismon semuanya itu adalah satu berkas perkara. Ya kan? Nah, satu berkas perkara, kalau saya soroti lagi di situ dimasukkan pasal KUHP lama adalah 310 dan 311. Kan? Nah, sekarang berubah menjadi 43 dan 434. Nah, seharusnya kita harus konsekuen. Kalau pencemaran nama baik ya pencemaran nama baik. Kalau berkaitan fitnah, ya kan? Kalau ada undang ITE itu hanya dipaksa-paksakan masuk. Nah, saya melihat kenapa berkas perkara ini bisa di-split. Artinya dipisah ya. Dipisah. Ya kan? Jadi saya cari di hukum acara pidana, saya cari tidak ada pasal satupun yang mengatakan hukum acara pidana yang lama loh. Karena ini kan masa transisi itu. Tidak ada menyatakan seperti itu. Jadi ada di situ di KUHP yang lama itu di pasal 142 KUHP ya. Itu menyatakan begini. Apabila dalam hal pihak penuntut itu atau jaksa menerima satu berkas perkara
Oke. Bukan Ya. banyak nih. Iya, satu Ya. berkas perkara. Ya. Satu berkas perkara berarti ada satu LP situ, Mas. Ya. Ya. Satu berkas perkara, kemudian yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang, ya. kan? Nah, jaksa bisa melakukan penuntutan, Oke, penuntutan, ya. ya kan? Ya. Masing-masing terdakwa. Ya, ya, ya. Jadi ya. penuntutan ini nanti kan dilaksanakan setelah sidang berproses, Baik. setelah dakwaan, Oke, terus ya. bukti-bukti, fakta sidang semua, Ya. kan itu baru tuntutan. Ya, artinya dakwaannya sama nggak, Pak? Ya. Kalau itu. Kalau sekarang berkas perkara dipisah, ini nanti bagaimana ini? Betul, Ya iya, kan? iya. Jadi yang punya kewenangan di KUHP pasal 142 KUHP yang lama itu hanya jaksa. Baik, ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ini pemisahan berkas perkara ini dalam rangka apa? Ya, Ya kalau berkas perkara ini dikatakan dipisah, ya kan seolah boleh dipisah. Sejak awal juga tidak mencantumkan dalam berkas perkara tersebut pasal 55 dan pasal Penyertaan, pasal 56. ya, itu penyertaan penyertaan. untuk membantu. Ya. Biasanya bahasa Belandanya itu dileming seperti Betul, itu. ya. Nah, ini sangat aneh sehingga kalau sekarang mau dipaksakan sidang, ya. Apakah jaksa mengetahui bahwa ini sebetulnya adalah pelanggaran hukum acara pidana atau jaksa juga mencoba udah dijalankan saja di sidang. Jadi ini nanti pihak penyidik, kemudian kejaksaan, penuntut umum sama hakim nanti akan melihat ini, ya kan? Nah, hal-hal seperti ini perlu diwaspadai karena gini, Betul. kalau sebetulnya hukum acara pidana itu tidak mempersulit siapapun lah. Iya, gitu. iya. Tapi kalau sekarang dibikin berkas perkara seperti ini, nah faktanya sekarang terjadi berkas Mas Roy, Ya, ada pra peradilan. ya. Nah, berkas perkara Dokter Tipa Lanjut. Ya, lanjut. ya. Padahal LP-nya sama. Betul. Nah ini bagaimana? Apakah salah satu diberhentikan atau dilanjutkan? Nah, ini untuk pembelajaran ke depan sangat baik situ, ya kan? Jadi bagi saya ya mungkin kalau yang tepat seharusnya ada putusan selah, Ya. menunggu putusan-putusan pra peradilan yang masih akan dilanjutkan Baik. oleh berkas Mas Roy. Meskipun misalnya maaf, Pak. Meskipun misalnya di tempat Dokter Tifa nggak mengajukan pra peradilan. Oh iya, karena ini laporan polisi berkas perkara sama, Ya, saksi ya. sama, Ya, barang bukti sama, nggak ada yang beda. baik. Ya. Yang sudah RJ juga itu masih sama di situ disebutkan, ya kan? Betul, masih ada Iya. daftarnya juga kelakuannya, ya. Belum nanti kalau disampaikan ke hakim Ya. bahwa ini sudah ada RJ, kan bisa ngajukan lagi Pak Dokter Iva kepada hakimnya. Ya. Apakah perlu dimintakan penetapan pengadilan RJ tadi, SP3 tadi? Iya, iya, iya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau berkaitan berkasnya pra peradilan ini, Mas. Baik. Jadi ternyata hukum acara pidana yang baru ini karena ini Ya. kan proses sudah lewat penyidikan dan penuntutan nih. Betul. Ya, jadi Ya. pra peradilan pasti diterima oleh Ya. pra pengadilan Ya, lah seperti ya, itu. ya. Nah, jadi yang perlu diwaspadai di sini adalah pasal 158 ayat D. Oke. Kalau usah ayat Ya. 1 huruf D ya. Iya, iya, iya. Di situ ya. Isinya apa itu, Pak? Oh, tunggu ayat 1. Ayat 1 huruf pasal 158 Baik. huruf D. Ya. Di situ disebutkan penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana bisa di pra peradilan. Loh, wah banyak itu, Pak. Loh iya, Kemarin, iya. makanya ini kan begini. Makin boncos ini, pemirsa. Ya. Ada laporan polisi pencemaran nama baik Ya. dan fitnah. Oke lah kita Ya. terima. Ya. Walaupun itu tidak boleh. Nah. Betul. Sekarang yang harus dibuktikan unsur-unsur pencemaran nama baik tadi, mens reanya seperti Ya. apa, Ya. terus unsur-unsurnya seperti apa, atau fitnah tadi. Nah, bukan dengan cara menyita Semuanya 14 dugaan ijazah Ya, yang ya. diterbitkan oleh BM. Betul. Itu kan ada 14 sebagai Ya. pembanding. Itu bagian dari 712 Ya. barang bukti yang Ya. disita. Betul, Ya. Mas. Jadi ini barang bukti yang lebih dari 700 ini, Iya, iya. itu nanti lebih melekat kepada Siapa? apabila Iya, ada dugaan laporan tentang penggunaan ijazah Nah, palsu iya. atau pencemaran nama dan fitnah. Iya. Tapi kalau berkas perkara Mas Roy sama Dokter Tifa ini memang maju sidang, ini kan pencemaran nama baik dan fitnah. Betul. Nah, kalau barang bukti yang digunakan banyak berkaitan dengan dugaan ijazah palsu, Iya. ini bisa di pra peradilan kembali. Nah, ini ini- lebih lucu lagi. Jadi Iya. jangan kaget ya.
kalau nanti akan banyak pra-peradilan gitu ya? Ya, saya mungkin berpikir ke arah situ karena ini kan Iya. untuk kesempurnaan hukum acara pidana Iya. yang baru, Betul. trial and error di sini Iya. mungkin lebih bagus masyarakat supaya tahu bahwa Iya. ternyata hukum di Indonesia sekarang kan hukum acara pidana di Iya, Indonesia iya. lebih baik daripada hukum acara pidana yang lama seperti itu. Izin Bapak, dan juga pemirsa, baik Roy Suryo Official, Uggrasena Tribrata, dan juga langkah update atau langkah update iya. ya. Langkah update ya, sudah ganti nama, ada yang iseng nyebut nama lama segala ya. Gak usah kita bahas itu ya. Iya, iya. Ya gitu. Jadi Pak Ugro, kemarin itu ketika saya dan Dr. Tifa dan juga kemudian bersama dengan dua kuasa hukum ya, ada bersama saya ada Mas Refli Harun, Iya. ada juga Mas Gafur Sangaji, kemudian di sana ada juga Pak Alkatiri, Iya. dan juga ada satu lagi ya gitu. Iya. Itu kemudian kita diperlihatkan dengan sampel barang-barang bukti. Ya, Yang menarik Bapak, itu ada handphone banyak, ya. ada Ya. beberapa handphone. Ya. Kan tidak mungkin tuh handphonenya Pak Jokowi. Oh iya, nggak Iya kan? mungkin ya. Terus ada beberapa flash disk. Iya, Memang ada iya. beberapa legalisir ijazah. Iya, iya. Yang itu menariknya legalisir itu ada yang legalisir baru. Iya, iya, yang iya. Agustus 2025. 25, iya, iya. Yang paling menarik ada juga mesin ketik, Pak. Iya, iya, Mesin iya, ketik iya. kuno tapi Iya. masih agak baru itu. Iya. Ya, nah, ini hubungannya barang-barang itu apa, Pak? Ya. Kemudian dengan kasus ini. Ya. Kalau kemarin waktu tanggal 2 Juli kemarin Ya. hari Kamis ya. Betul? Saya ngikuti yang sidang Sidangnya Dr. perdana Tifa. Dr. Tifa pembacaan dakwaan tadi. Ya. Nah, barang bukti itu lebih mengarah kepada kaitan dengan dugaan ijazah yang palsu tadi Ya, ya. di situ. Ya. Jadi ini sebetulnya sangat rawan dan kemungkinan besar bisa diajukan gugatan pra-peradilan di tadi pasal 158 huruf D tadi. Ya, Jadi ya, ini ya, ya. ini kelemahan dalam suatu penyidikan membuka celah untuk bisa dipra karena barang bukti atau benda yang disita tadi tidak mengait Tidak pada ada hubungannya tindak langsung. pidananya. Iya. Seperti itu. Iya, jadi kalau misalnya ijazahnya itu palsu, Iya. baru disita. Ya, ijazahnya palsu nanti misalnya gini, diduga dibuat di mana nih. Oh, Tapi oke. kalau seseorang punya ijazah palsu, sebetulnya kalau nggak digunakan, disimpan di rumah, Nggak dibikin video yang bagus, ya, nggak ada ya. masalah. Nah, tadi yang Pak Ugro katakan ada 14 ijazah yang katanya ijazah Iya. pembanding. Iya. Kenapa disita itu, Pak? Nah, ini kan dibikin seolah 14 tadi Nah. identik. Ya. Bukan otentik loh ya. Identik. Ya. Nah, Ya. ijazah jangan diidentik-identikan. Yang identik itu tanda tangan rektor Oke, ya. dengan tanda tangan yang saat penandatanganan itu Iya. identik nggak? Iya. Gitu loh. Bukan otentik nih. Betul, identik ya. Iya. Iya. Terus kemudian huruf-hurufnya Iya. itu kira-kira huruf Sama apa tidak, tahun itu? iya. Ini yang membutuhkan pemeriksaan laboratorium Iya. forensik yang cukup detail sehingga kalau itu dilakukan ya pasalnya harusnya pasal dugaan Pembuatan ijazah, iya. 263 ayat 2-nya bukan Oke. pemalsuan, Iya, penggunaan palsu. Iya. Nah, kalau ternyata yang diperbandingkan 14 itu tidak pernah diuji otentifikasinya. Iya. Kemudian itu juga sama-sama palsu. Iya. Palsu sama palsu bisa identik juga loh, Pak Ugro. Loh makanya ini kan nanti sensitif gini. Jadi makanya saya lihat ya kita memberikan edukasi pada masyarakat. betul. Kita melakukan kritik itu dalam rangka membangun polisi ke penyidik lah, Ya. penyidik, penuntut umum ya yang ke depan mungkin lebih sempurna, lebih Ya, baik, lebih betul. profesional gitu. Ya. Kan saya juga bisa melihat ini salah satu studi kasus saya yang saya Ya. analisa Mas. Ya. Kasusnya Sekjen PDIP Mas Hasto. Oke, ya kan? ya. Itu disebutkan OTT Harun Masiku. Loh, OTT-nya nggak ada. OTT, iya, operasi tangkap tangannya kapan? Tidak Gitu ada kan? ya kan? Kemudian di situ kemungkinan gratifikasi Iya. oleh komisioner KPU, Iya. ya kan? Oke lah diproses komisioner KPU, tapi apakah sesuai dengan barang bukti yang disita? Iya. Karena itu masih menggunakan KUHP yang lama, ya iya, kan? iya. Kemudian udah proses selesai persidangan, Iya. masih mencari yang lain nggak bisa. Jadi kalau korupsi seperti contoh juga sama Nadiem sekarang ini, kemudian Pertamina, Iya. itu juga harusnya semua pelaku dalam satu berkas. Pertamina itu Bukaren ya? Kasusnya Bukaren juga sama. Oke. Masa sendirian nggak mungkin korupsi kan Oh, mungkin iya, sendirian seperti iya, itu. Jadi menurut saya ya mungkin saya punya pemikiran agak out of the box sedikit Mas, ya kan. Siapa sebetulnya yang punya hak paling mendasar, paling kuat untuk menjadi penyidik tindak pidana korupsi di Indonesia? Itu harusnya ditentukan oleh Iya, presiden iya, sekarang. iya. Karena Oke. jangan sampai sekarang ada KPK, Iya, ada ada kejaksaan, kejaksaan, ada kepolisian. iya. Siapa yang paling kompeten di situ? Iya. Nah ini bertanggung jawab sehingga
semua langkahnya itu nanti lewat satu pintu seperti itu. Dulu kabarnya akan diatur mengingat nilainya dulu Pak, yaitu nilai sekian itu kepolisian, nilai sekian sampai sekian itu KPK, nilai sekian sampai sekian kejaksaan. Jalan nggak itu Pak dulu kabarnya? Saya rasa kalau dibagi-bagi gitu nanti sama dengan waktu ya kita mudah-mudahnya kan kalau misalnya Polsek itu ada perbatasan kali itu Mas. Oh iya, siapa yang di situ kalau udah ditemukan mayat nanti didorong biar ditangani Polsek sana. Nanti dari sana didorong lagi tangan sini. Iya. Lempar-lemparan ya. Iya, seperti hal itu kan kurang bagusnya. Dan kan kadang-kadang kalau korupsi itu bisa juga nilai pertama yang terungkap pada saat OTT katakanlah. Itu akan berkembang setelah ditemukan yang lain-lain gitu kan. Iya. Jadi nggak bisa tahu. Jadi jangan disebutkan misalnya APBN-nya 1T, korupsi 1T enggak. Di situ kan sudah dijalankan mungkin korupsi ya mungkin 50% lah, mungkin 500 miliar seperti itu. Baik. Bapak, kembali ke pra-peradilan ya. Jadi kalau seperti kemarin, ini kita nggak berandai-andai ya pemirsa, nggak juga kita meramal, apalagi berjudi. Nanti nggak boleh kita berjudi. Hari Selasa, tanggal 7 Juli yang akan datang itu kan ada putusan dari pra-peradilan yang pertama. Yang kemudian waktu itu jelas ada fakta persidangannya adalah yang terungkap bahwa surat penangkapan, kemudian surat penahanan, kemudian surat penggeledahan itu semuanya menggunakan KUHP baru. Padahal pihak termohon yang diwakili divkumnya dari Polda Metro Jaya itu menandaskan semua itu berjalan dengan KUHP lama. Nah, jadi itu fakta, jadi tidak cocok di situ. Kemudian yang kedua yang menarik adalah statement dari ahli yang dihadirkan oleh pihak termohon. Dalam hal ini Pak Aristo Pangaribuan. Ya, Pak Aristo sendiri menyatakan di depan sidang di bawah sumpah ya bahwa apa yang ada kemarin itu adalah karena itu beda KUHP-nya, maka beliau mengatakan cacat formal. Meskipun di luar Pak Aristo kayaknya berusaha meng-counter atau mengkoreksi, itu bukan cacat formal, itu cuma salah ketik gitu. Tapi kan statementnya di depan sidang dan ada di bawah sumpah itu. Kemudian di dalam surat itu juga ada, di dalam surat penangkapan itu termuat kata-kata bahwa dalam 1 kali 24 jam harus diperiksa. Nah, padahal kan sudah P21, nggak mungkin diperiksa lagi kan, sehingga itu teman-teman kemarin para kuasa hukum juga mengatakan kalau kami sebagai pemohon ini ada dituliskannya sebuah jadi peristiwa palsu atau kemudian kejadian yang itu mungkin gara-gara membuat suratnya itu copy paste itu loh Bapak, ini langsung pakai lagi di print lagi gitu. Nah, kalau berdasarkan data-data itu Pak, boleh nggak kita optimis atau boleh nggak kita menduga kira-kira nanti putusannya pra-peradilan itu seperti apa? Apakah ditolak, diterima, atau sebagian diterima, sebagian ditolak? Seperti apa kira-kira Pak? Ya, ini kan uji coba konsekuen menggunakan hukum acara pidana yang baru hakim ini. Betul. Ya kan? Kalau proses administrasi penangkapan dan penahanan itu seharusnya karena masih mengait dengan KUHP yang lama, konsekuensinya berarti ya menggunakan KUHP lama. Dia tidak bisa menggunakan KUHP baru. Ya di situ. Karena nanti KUHP baru dilaksanakan di pra-peradilan atau di peradilan seperti itu. Seperti itu. Jadi bagi saya, harapan saya hakim jangan melihat bahwa ini sudah P21 itu pra-peradilan dianggap tidak sah. Jadi ini ujian pertama masuk di peradilan, masuk di pra-peradilan sebelum pengadilan. Tapi itu sudah lewat dari penyidikan dan penuntutan. Nah, di sinilah mungkin hakim bisa melihat bahwa pra-peradilan yang diajukan oleh Mas Roy ini sekarang ini adalah menggunakan hukum acara pidana yang baru Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Saya harap hakimnya akan tegas memutuskan seperti itu, jangan ambivalen gitu. Jadi jangan sampai ragu-ragu, ini ya udahlah udah terlewat ya dianggap ditolak misalnya pra-peradilan seperti itu. Ini jangan untuk pembelajaran kepastian hukum ke depan seperti itu. Ya, karena ini pemirsa. Jadi ini sekaligus harapan kita dan mungkin kita mohonkan doa dari seluruh rakyat Indonesia bahwa inilah saatnya hakim itu berani tidak hanya tajam ke bawah dan termul ke atas, Pak. Tapi juga hakim itu berani dua-duanya juga tajam. Jadi tidak hanya kemudian orang yang selama ini teraniaya terus, tapi kemudian di atasnya juga. Nah, saya jadi ingat Bapak, kemarin ketika press conference dari para termul itu ternyata terungkap alasan bahwa nerobosnya atau katakanlah penyusup, yang kita katakan
ada penyusup seorang kuasa hukum berinisial CS yaitu dari pihak sebelah itu, katanya karena dia mengaku dia itu adalah kuasa hukum dari Lecumanan. Ya, dan dia lihat dalam berkas itu, dalam pra peradilan itu ada nama Lecumanan. Padahal kan tidak termasuk yang termohon. Nah, jadi dia merasa bahwa Lecumanan pun turut termohon. Jadi padahal yang termohon itu adalah adalah Polda Metro Jaya. Turut termohon itu hanya pihak jaksa atau kejaksaan. Nggak ada turut termohon itu adalah Lecumanan. Nah, dia kemudian karena dia itu kuasa hukumnya Lecumanan, dia merasa ikut bagian itu dan kemudian maju, dan kemudian ternyata setelah maju dia diizinkan katanya. Padahal kan dia interupsi dulu kemudian dia maju, tapi akibatnya kan dia sebenarnya ditolak. Nah, bolehkah kemudian hanya dengan ketika melihat ada kliennya kemudian disebut, kemudian padahal disebutnya itu bukan pada form termohonnya, terus dia merasa harus menjadi termohon intervensi, itu loh Pak, aneh itu. Jadi sebetulnya peristiwa itu harusnya sangat disayangkan. Saya membayangkan bagaimana kalau itu serangan secara fisik akan menyerang hakim. Oh iya ya. Membawa senjata tajam, maju ke depan, senjata api, Yusuf atau gitu mungkin dia. Bahan peledak lah. Waduh. Ya kan di situ, atau memukul di situ. Dulu ada peristiwa seorang ibu-ibu sidang kaitan bank, kalau nggak salah bank apa ya, yang dengan simpanan-simpanan itu lah. Jadi itu melempar sepatu ke tempat persidangan juga diproses untuk contempt of court. Oh jelas itu sejenis ada pengacara yang naik ke atas meja itu. Nggak boleh diproses seperti itu. Jadi itu harus dihormati lembaga persidangan. Jadi kalau saya sarankan sebelum berani-berani masuk ke ruang sidang, sebaiknya tiap hari baca hukum acara pidana dulu lah, ya jangan sampai memalukan. Katanya tuh lawyer profesional loh Pak, lawyer sudah agak tua gitu. Kemungkinan kan namanya apa, kalau tambah tua kadang-kadang pikun ya. Mungkin gitu. Jadi apa yang sudah dibaca mungkin lupa. Tapi kalau lupa itu kodrat Allah, nggak apa-apa, itu bagus. Yang bahaya kalau sudah tidak ingat itu Mas. Nah itu, iya. Baik, wah ini Pak Ugro padahal sudah senior tapi luar biasa ya. Apa daya ingatnya dan juga belajar terus. Ini. Nah, Pak. Saya sarankan tadi yang masih cari bukunya aja lah seperti ini kan. Iya, betul. Kan ini murah. Saya juga tiap hari belajar ini. Iya, luar biasa. Jadi, Pak Ugro, kalau kemudian yaitu prediksi kita untuk yang nanti hari Selasa ya gitu. Nah, kemudian untuk yang hari Jumat, Bapak, gitu. Kita bisa berharap nggak, atau gini, atau jangan-jangan nanti ada gangguan dari pihak-pihak tertentu tadi lagi yang kemudian mengganggu, bisa nggak pra peradilan yang mau kita aju atau yang sudah keluar jadwalnya itu tiba-tiba diprotes oleh para penyusup tadi gitu loh. Ya, itu kayak gitu. Ya, dengan pengalaman kejadian sidang pra peradilan kemarin, ya sebetulnya ada pengamanan PAMDAL di pengadilan, atau misalnya masih kurang kuat, minta satu orang polisi untuk berada di situ. Jadi kalau ada orang-orang yang memang tidak masuk dalam apa yang diputuskan oleh hakim, acara itu, langsung diproses saja, jangan langsung diambil dikeluarkan, karena ini untuk menghormati ruang peradilan atau lembaga peradilan ini ke depan, ruang sidang seperti itu, sehingga orang yang bersidang itu merasa nyaman gitu. Aja. Nah kemarin si CS ini ya, yang sudah tua ini, itu kemarin merasa dia diizinkan gitu loh Pak, ketika dia interupsi gitu, itu diizinkan, jadi dia terobos nyusup masuk dan buka pintu itu, kemudian dia masuk gitu. Makanya sebenarnya diizinkan nggak sih kayak gitu tuh? Gini, jadi kalau nggak dipanggil sama hakim, dipanggil harus dipanggil. Jadi PAMDAL itu di situ menurut saya perlu diberikan senjata yang listrik itulah, taser itu, atau tongkat listrik. Jadi kalau dia menyerang seperti itu langsung dilumpuhkan sebelum maju ke depan meja hakim loh. Iya, itu maju ke depan. Loh ya nggak boleh itu. Iya, betul. Iya, jadi mungkin harus lebih tertib ya. SOP-nya itu standar prosedur tadi harus disampaikan. Pokoknya kalau ada orang yang masuk itu PAMDAL-nya harus langsung action seperti itu. Saya ingat Bapak, ketika kemarin penerimaan kesimpulan dari pihak pemohon dan pihak termohon. Waktu itu Hakim Tunggal juga mengatakan, mana nih kesimpulan dari pihak pemohon? Tunggu. Kemudian mana nih kesimpulan dari pihak termohon? Dan kemudian dia juga bilang,
sudah ada laporan, pihak turut termohon tidak memberikan kesimpulan dan tidak perlu tidak datang. Oh, gitu. Daripada tidak datang. Oh, gitu, jadi ya. kan artinya hakim itu sebenarnya sudah diberitahu kan pihak-pihak mana yang datang dan yang enggak. Oh iya. Nah kalau tiba-tiba ada yang interupsi gitu kan, ya parah nanti. Gitu. Jadi yang termohon kan Polda ya? Ya, termohon Polda. Kemudian turut termohon kejaksaan. Tapi kejaksaan tidak mau terlibat di situ lagi. Karena tidak ada kesimpulan. Substansi yang harus disampaikan lagi sebenarnya. Betul. Jadi ini penting ya untuk masyarakat semua atau teman-teman semua bahwa kejadian di hari pertama sidang pra peradilan yang pertama kemarin, ketika ada seorang yang disebut penyusup, ya gitu. Ya karena memang nyusup, gitu loh. Dia itu memang benar-benar suatu hal yang kalau boleh disebut, kemarin Pak Ugro juga mengatakan itu contempt of court, gitu. Ya itu jangan sampai terjadi. Baik Pak Ugro, kita melangkah ke dua bahasan terakhir ya. Jadi artinya nanti meskipun kita tidak terkait langsung, tapi karena Dr. Tifa adalah juga kita satu kesamaan gitu ya. Agenda kedua kemarin sempat Bapak dengar besok jalannya apa Pak kira-kira? Kemarin kan tanggapan dari pihak Dr. Tifa atau penasihat hukumnya terhadap dakwaan tadi. Jadi itu padahal kan dakwaannya dan juga barang-barang bukti yang disebutkan kan tidak semuanya terkait ke Dr. Tifa kan? Iya, makanya ini kan sudah milik publik. Jadi sebetulnya satu berkas perkara Mas Roy sama Dr. Tifa ini karena dibikin dua berkas perkara, ya ini perkara yang disampaikan pasti ada yang asli, ada yang dilegalisir. Ini kan gabungan asli semua. Jadi memang ini yang perlu keputusan ya mungkin dari Ketua Mahkamah Agung, dari pihak Hakim Pengadilan Jakarta Timur ini minta petunjuk. Ini baru sekali terjadi karena dalam berkas perkara penyidikan itu tidak bisa di-split. Yang bisa di-split nanti kalau yang saya katakan tadi karena menggunakan KUHP lama adalah pasal 142 KUHP yang lama. Jaksa bisa melakukan tuntutan. Bukan dakwaannya, tuntutannya. Tuntutan terhadap masing-masing terdakwa. Itu loh. Tapi dakwaannya berkas perkara dipisah atau di-split ini tidak diatur di hukum acara pidana. Ini menarik sekali bagi saya. Kita tunggu nanti perjalanannya, mudah-mudahan ada ya semacam keputusan dari Mahkamah Agung begitu. Bisa apakah ada kemungkinan Pak? Karena di saya itu ada pra peradilan. Kemudian kalau ternyata nanti hapusan itu harus bersama-sama. Sidangnya Dr. Tifa berhenti dulu. Kemungkinan besar ada. Kalau enggak kan nanti Jokowi bisa datang 2 kali kan gitu. Oh iya, semuanya saksi 2 kali. Ya kan? Terdakwa 2 kali. Kemudian seluruh pemilik barang bukti yang disita 2 kali juga kan? Makanya saya bilang yang dikatakan sama penasihat hukumnya Bu Dr. Tifa, Pak Katiri, ini bisa makan waktu 2-3 tahun ini. Sampai 3 tahun katanya gitu. Wah, ini menarik. Baik Bapak, sebelum kita bahas yang terakhir nanti ya, yaitu soal apa yang mau kita bahas dalam pra peradilan yang kedua, tanggal 10. Jadi sebenarnya ketika sudah ada KUHP yang baru ya Pak, itu kan pra peradilan bukan hanya 2 penangkapan penahan bukan. Tapi apa saja Pak yang bisa kemudian masih dipraper. Jadi biar pemirsa itu juga kira-kira bisa mungkin ada hal-hal yang nanti perlu disampaikan disampaikan gitu ya. Supaya Bapak, mohon maaf ini, supaya kita juga bisa tahu bahwa ini kok sebentar-sebentar praper. Praper kok cuma sebentar. Bukan gitu. Jadi saya baca pasal 158 KUHP nih yang baru nih. Satu, ini yang pertama nih, ini sama dengan KUHP yang lama. Sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa. Kalau yang lama kan yang penahanan dan penangkapan. Sekarang kalau upaya paksa itu kan di pasal yang depannya ada 89. 89 kan cukup banyak itu ada. Berapa nih bentar nih? Yang itu yang kemarin kita paparkan kan itu. Nah, upaya paksa itu tentang penetapan tersangka. Ya kan? Kemudian penangkapan. Kemudian penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemeriksaan surat, pemblokiran, dan larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia. Pencekalan tuh ya kan. Ini nanti kan bisa diajukan lagi. Betul. Ya kan? Itu cukup banyak di situ. Nah, yang kedua,
setelah upaya paksa tadi adalah sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Oke. Ya, ini kan masih ada penghentian penyidikan 3 orang nih. Iya, betul. Itu bisa diperah lagi. Iya, artinya Egy Sujana, Damai Lubis sama dan Rismon. si Omon. Dan ya? masih jadi Iya. objek peradilan. Karena itu dalam satu berkas Boncos perkara nanti, iya. tadinya. Satu Dan LP. Makanya satu LP, kemudian tiba-tiba ada yang di SP3 kan, Ya, gitu kan? jadi Gitu. kita minta penetapan pengadilan sah nggak itu Oke, ya makin seru ini, Pak. SP3-nya. Iya, iya, Nah, makin seru. kalau sah berarti laporan polisinya bagaimana? Itu Ya. perlu diajukan pra peradilan. Kalau tidak sah, tarik Ya. lagi mereka. Kalau tidak sah, ya mereka harus masuk dalam kelompok ini, terdakwa juga. Iya, iya, iya. Tapi iya. kalau dinyatakan sah, Ya, terus kemudian dimintakan penetapan pengadilan, Pengadilan, ya. berarti berkas perkara Mas Roy sama Dokter Tipa Ya. dinyatakan tidak bisa diajukan sidang. betul, karena Ya. sudah dihentikan kan, Ya, gitu. tapi Ya. itu laporan kaitan dengan pencemaran nama baik dan fitnah, Baik, iya, iya. bukan ijazah palsu. Iya, kan? iya, iya, iya. Kemudian yang C, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya berkaitan permintaan Ya. perkara dihentikan tadi ya. Ya, ya, Nah, ya. Kemudian yang D ini bagi saya dia yang terbaru ini yang sangat Baik. menarik. Ya, Nah ini untuk pelajaran kita semua lah Siap. penegak hukum. iya. Penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak Nah, pidana. itu tadi, ya kan? Mesin Yang tik, ada mesin tik, dokumen, ada handphone, ada flash disk. flash disk Ya itu. kan nggak mungkin itu miliknya Jokowi kan? Nah, Gitu. terus ya. dokumen ijazah. Ya, Kan nggak ada kaitan dengan pencemaran nama baik. Iya, betul. Gitu loh. Kemudian penundaan terhadap penanganan perkara Ya. tanpa alasan yang sah. Nah, Ya, itu ini sih sebetulnya nggak- bagi saya yang menarik, Ya. yang E ini, baik. itu kan sekarang ada SP2 lidik. Ya, ya penghentian Surat di- perintah penghentian penyelidikan. Nah. Penyelidikan, ya. Surat perintah penghentian penyelidikan ini di KUHP, Ya. itu belum diatur di bisa untuk mendapatkan kepastian hukumnya di mana? Karena untuk mendapat kepastian hukum itu adalah SP3, Ya, surat ya, perintah penghentian penyelidikan. ya di Nah, level sidik ya, Iya. bukan level lidik, iya. ya kan? Iya. Nah, jadi ini yang huruf apa tadi yang huruf Terakhir tadi 8. oh bukan ya. Ya. Yang huruf E tadi, Iya, iya. ini objeknya menurut saya salah satu yang bisa tepat adalah surat perintah penghentian penyelidikan, ya kan? Saya juga ada laporan saya yang dihentikan penyelidikan juga ada, Oke. Mas. Ini nanti akan kita Bisa coba di ke sana. Praper juga. Iya. Iya. Ya. Kemudian penangguhan pembantaran penahanan. Oh, nah, ini iya. bisa lagi. Iya, karena Apakah kemarin Mas Roy, Dr. Iwan itu dibantarkan tidak? Iya, betul. Ya kan? Karena kan waktu ini di harus rumah dihitung. sakit ya. Ya, Iya, walaupun itu sebenarnya juga menyalahi apa namanya? Aturan. Penyerahan tahap 2 itu tidak Iya. perlu ada penangkapan penahanan, ya kan? Kecuali sudah dipanggil 2 kali berturut Iya, tidak hadir iya. dan sebagainya. Itu pun kalaupun penahanan hanya 1 kali 24 jam. Iya, Tidak ini- bisa lebih dilakukan penahanan seperti yang normal 20 hari Betul. begitu. Makin boncos nih banyak Iya. banget ya. Jadi- Objek yang bisa dipraperkan. Objek untuk pra peradilan menurut saya ini lebih luas. Baik, gitu, ya. baik. Baik, yang terakhir Bapak, ini menarik ini. Mungkin belum banyak dibahas ya di podcast sekarang. Kita mendengar ini baru dugaan ya. Iya, Mas. Katanya ada apa ya? Tapi mekanismenya belum tahu. Katanya Jokowi mau mencabut laporannya soal pencemaran nama baik, ya. Tapi jangan senang dulu. Justru karena Jokowi mencabut laporannya soal fitnah dan pencemaran nama baik, maka yang nanti berjalan itu pasal 32 dan 35 karena itu bukan laporan dia. Ini bisa nggak kayak gitu? Jadi itu kan karena itu bukan delik aduan, itu delik umum kabarnya Iya. gitu. Jadi justru yang dia mau cuci tangan, Pak. Iya, Gitu. iya. Jadi dia mau cuci seolah-olah bukan saya loh ya yang lapor gitu. Iya. Saya tidak melapor. Gitu ya, karena itu bukan saya lagi. Jadi Iya. dia nyabut. Iya. Tapi kemudian yang jalan tuh pasal 32 35 yang ancaman hukumannya 8 tahun dan 12 tahun gitu loh, Pak. Iya. Ini gimana, Pak, kok ada skenario yang menurut saya malah jahat kayak gitu. Ya, makanya jadi laporan yang memenuhi unsur sebagai pelapor Ya. yang diatur dalam hukum acara pidana adalah laporan Jokowi yang merasa sebagai korban. Betul. Tapi yang Fitnah, lain kan nggak dianggap, Nah, itu iya. ya kan? Mereka masa ada tetangganya dibunuh, ini yang tetangganya satu lapor, Pak, wah saya nggak terima tuh tetangga saya dibunuh, kan nggak mungkin. Bahkan di dakwaan kan sebenarnya 3 pelapor yang lain, Iya. Lecumanan, Andi Kurniawan dan juga Samuel Sweken. Samuel Sweken itu kan sudah nggak ada Di-drop. lagi di drop Di-drop kan? ya, Iya, di-drop iya. ya. Makanya kalau Pak Jokowi, kalau Pak Ya. Jokowi jangan berpikir Pak Jokowi nih ya. Ya, Kalau ya, Pak Jokowi mencabut
minta kepada hakim, Ya. minta supaya dicabut, Ya, ya, tidak dilanjutkan. Kan dia wah seolah-olah kayak agung sekali Ya, gitu, apa jadi- bijak gitu kan gitu. Jadi memberikan masukan, Ya. Bapak sudah ada RJ. Ya. Saya minta RJ ini adalah sudah ada surat penghentian penyidikan. Ya, Jadi ya, mohon dihentikan penyidikan, Ya. semua tersangka atau terdakwa dihentikan, itu bisa. Ya, Tapi ya. kalau hanya resmi mencabut LP ya itu agak aneh karena sudah ada apa namanya RJ tadi. Sudah ada RC, sudah ada SP3, Ya. kemudian dia Ya, tiba-tiba jadi- nyabut, dan makanya kalau misalnya sekarang yang 3 sendiri, Lecu, Andi Kurniawan dan Maret Selesaikan itu sudah di drop. Di drop ya. Kemudian Jokowi mencabut. Ya. Lah terus Habis. 3235 itu yang lapor siapa, Pak? Loh, soalnya kalau dikaitkan dengan RJ yang 3 orang saja, laporan polisi ini udah selesai. Betul. Nah sekarang kamu dicabut lagi, berarti selesainya 2 kali, ya kan? Nah, ini yang menarik kasus ini untuk dilakukan penelitian, dianalisa ke depan nanti, jangan sampai terjadilah. Jadi ya saya berharap alat negara penegak hukum ini baik penyidik, kemudian jaksa penuntut umum dan hakim nanti ke depan ya bertindak sesuai dengan hukum acara pidana yang baru. Ya sehingga masyarakat kan merasa dilayani, dilindungi, diayomi, kan lambang pengadilan pengayoman. Pengayoman, betul. Ya, jadi pengayoman ini benar-benar diberikan kepada semua pihak yang berperkara lah di situ, yang berhadapan dengan hukum seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ugro. Jadi kita dengarkan tadi ada pesan dari Pak Ugro yang sangat bagus. Jadi orang itu jangan sampai kemudian lupa atau pikun. Ya kan? Pak Ugro ini meskipun lahirnya, maaf ya Pak Ugro, tahun 56 ya, tapi kan beliau itu masih sangat smart ya, masih sangat tegas itu. Jadi kalau udah merasa berusia, kan katanya dewasa itu pilihan, tapi tua itu pasti Pak. Jadi bagi para orang yang kemarin termasuk yang nyusup itu, mungkin dia termasuk golongan orang tua Pak. Gitu. Jadi orang tua itu bisa pikun tadi Pak, gitu. Jadi meskipun sudah tua, jangan pikun ya, jangan terobos lagi ruang sidang, ya gitu. Apalagi mengaku-ngaku atau minta sebagai termohon intervensi, ya. Orang tua, jangan pikun, jangan mengaku-ngaku termohon intervensi. Siapa Pak? Ya, apa saya bilang gini? Saya ini kan generasi yang mengalami dipimpin oleh kepala negara. Ya udah dari awal. 7 mulai dari Bung Karno, ya Pak Harto. Pak Habibie. Bung Karno enggak? Pak Harto. Bukan ya, Pak Harto. Iya. Oke, iya. Kan? Tapi kan Bapak sudah lahir. 8 ya, betul. Iya, Bapak sudah lahir sama Bung Lengkap Karno. Iya. Sampai Mau ngaku 8. muda aja, Bapak. Oh iya. Yang 8. Iya. Nah, Kapolrinya itu ada 15. Siap. Jadi kalau saya bicara dengan perjalanan Kapolri dan Presiden itu, ya saya ingin mengajak begini Mas. Jadi adik-adik saya lah di Polri tadi ya. Ya ini penting nih pesan. Gini, karakter integritas itu harus dipertahankan bagi insan Tribrata Catur Prasetya Mas. Jadi tahun 77, 76 itu Mas. Ada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh salah satu petinggi kita di Mabes Polri Mas. Oleh polisi. Iya. Itu saya waktu itu masih sebagai taruna akabri kepolisian. Itu juga malu. Iyalah, pastilah. Itu hanya satu peristiwa. Iya. Jadi jangan sampai ya saya harapkan Polri ke depan ada lagi hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa merusak citra kepolisian ya, terutama yang berkaitan dengan tidak pidana korupsi atau tidak pidana lain yang tidak terpuji. Jadi kita juga sebagai purnawirawan ya pasti merasakan sedih dengan kejadian beberapa peristiwa yang kemarin terjadi yang dengan kaitan narkoba, dengan pembunuhan dan sebagainya. Jadi ya saya sangat-sangat berharap kembali kepada Polri sebagai alat negara yang modern, profesional dan kembali dicintai oleh rakyat Indonesia seperti itu. Ya, baik. Jadi ini tadi pesan Pak Ugro, sekaligus pesan ini memang sangat tepat disampaikan oleh beliau di bulan Juli ini. Karena 1 Juli kemarin adalah Hari Bayangkara ke-80. Jadi moga-moga ini bisa didengarkan oleh junior-junior Pak Ugro dan juga oleh seluruh masyarakat. Dan usia 80 jangan makin membungkuk, harus makin tegak. Wah. Ya harus tegak, lurus. Bapak kalau tegak senang nanti. Loh iya, saya harus tegak terus. Iya, jangan diteruskan pemirsa, karena nanti bisa beda pemikirannya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar tegak lain nanti.